Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan sebuah makalah yang berjudul Sosiologi Komunikasi. Yang pertama, saya akan memperkenalkan nama saya Ireneus Jufri Kasua, NIM 200 30 300 90, kelas C semester 2. Program studi sosiologi. Sekarang saya langsung kepada pembahasan materi bab 1 Sosiologi Komunikasi. 1.1 Sosiologi Komunikasi. Pada dasarnya, komunikasi merupakan suatu proses sosial yang sangat mendasar dan vital dalam kehidupan manusia. Dikatakan mendasar karena setiap masyarakat manusia berkeinginan mempertahankan suatu persetujuan mengenai berbagai aturan sosial melalui komunikasi. Dikatakan vital karena setiap individu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan individu-individu lainnya, sehingga meningkatkan kesempatan individu tersebut untuk tetap hidup. Kesempatan individu tersebut tidak hanya kemampuan ini pada seorang individu dianggap sebagai suatu bentuk patologi kepribadian yang serius. 1.11 Definisi Sosiologi Komunikasi. Secara kebahasaan, namun sosiologi berasal dari kata socius yang artinya kawan atau teman, dan logos yang artinya kata atau bicara. Sosiologi berarti berbicara atau ilmu tentang kawan. Dalam hal ini, kawan memiliki arti yang luas, tidak seperti dalam pengertian sehari-hari, yang mana yang berusaha atau bekerja sama. Kawan dalam pengertian ini merupakan hubungan antara masing-masing, baik secara individu maupun kelompok, yang meliputi seluruh macam hubungan, baik yang mendekatkan maupun yang menjauhkan. Seluruh macam hubungan yang atau permusuhan. Selo Semarjan dan Soleman Semardi, Sekanto 2003, mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan salinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial. (2.1.2) Ruang lingkup sosiologi komunikasi. Menurut Burhan Bugin, sosiologi komunikasi terdiri dari 4 konsep yang sekaligus menjadi ruang lingkup sosiologi komunikasi. Keempat konsep tersebut, sosiologi masyarakat, komunikasi, dan teknologi komunikasi dan informasi. Yang pertama, sosiologi. Kata sosiologi berasal dari kata sophie yang artinya bercocok tanam. Kemudian berkembang menjadi socius, dalam bahasa Latin berarti teman atau kawan. Berkembang lagi menjadi kata sosial yang artinya berteman atau bersikat. Secara khusus, kata sosiologi bertujuan untuk mengartikan semua hal yang berhubungan dengan berbagai kejadian dalam masyarakat, yaitu persekutuan atau perkumpulan manusia dalam meraih tujuan dan memperbaiki kehidupan bersama. Yang kedua, masyarakat. Menurut Ralph Linton,
Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama. Sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan dirumuskan dengan jelas. Selo Semarjan menyatakan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan berdasarkan definisi. Maka disimpulkan bahwa masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama, serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut. Yang ketiga, komunikasi. Tedorson member batasan lingkup berupa penyebaran informasi, ide-ide, sikap atau emosi dari seorang atau sekelompok kepada yang lain, terutama melalui simbol-simbol. Gardner yang dikutip oleh McQuail dan Windal mendefinisikan komunikasi sebagai interaksi sosial melalui pesan-pesan. Nong Uchiana mengatakan bahwa komunikasi sebagai proses pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain. Yang keempat, teknologi media informasi. Istilah teknologi telematika atau telekomunikasi dan informasi berawal dari istilah teknologi informasi. Istilah ini mulai populer di akhir abad ke-70-an. Pada masa sebelumnya, teknologi informasi masih disebut dengan istilah teknologi komputer atau pengolahan data elektronik atau electronic data processing. Perangkat keras dan perangkat lunak yang melaksanakan suatu atau sejumlah tugas pemrosesan dan seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, dan menamaikan data. Mendefinisikan teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer. 2.2 Komunikasi dan analisis sosial. Komunikasi dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin yaitu komunis yang berarti sama. Kata komunis ini paling sering disebut sebagai asal dari kata komunikasi karena merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip yaitu communico, communicato, dan communicating berarti membuat sama atau dalam bahasa Inggris disebut to make common, kata yang sama. Yang disebut-sebut tadi maksudnya adalah komunikasi karena adanya kepahaman dan kesamaan makna. Komunikasi juga merupakan cara manusia berbagi pengetahuan dan pengalaman. Komponen komunikasi menurut Lasswell tersebut adalah: yang pertama, pengirim atau komunikator adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Yang kedua, pesan adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Pesan merupakan perangkat simbol verbal atau non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, atau maksud dari pengirim. Yang ketiga, studi media, yaitu studi mengenai media atau seluruhnya. Yang keempat, studi khayalak, yaitu studi mengenai khayalak atau komunikan. Yang kelima, studi efek, yaitu studi mengenai efek
yang merupakan penerima pesan tersebut. Jadi, komunikasi adalah aktivitas yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini sering berlangsung di antara individu-individu yang berlainan latar belakang. Komunikasi merupakan salah satu wujud analisis sosial. Begitupun analisis sosial merupakan salah satu bagian dari komunikasi. Baik, itu saja materi yang saya presentasikan. Sekian dan terima kasih.